Gak cuma Oki yang gak percaya kalau Kang Didi ini kuli. Netizen juga mulai gak percaya kalau Kang Didi ini kuli. Gue sih percaya, karena gue sering deket sama dia. Bau adukan semen. Kita sambut dengan pantun ya. Kesuka jadi beli kerudung. Cakep. Ini dia Didi dari Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Didi ya. Ya mungkin karena aneh ya ada kuli bangunan ikut stand up komedi. Banyak orang yang tidak percaya, bahkan ada yang bilang saya kuli palsu. Kuli palsu biji mata lu meletak. Sekate-kate nih orang. Maksudnya kuli palsu tuh kayak gimana gitu. Sih ya, dari ciri fisik nih saya udah kuli banget gitu loh. Ini daki beneran. Bukan rekayasa make up, bukan. Ini tangan saya kasar beneran nih. Kalau ada yang nggak percaya sini saya tempeleng loh. Belum pernah kan ditempeleng kuli. Sekali tempeleng langsung jadi pondasi. Ini saya kasih tahu ya, kuli itu bukan pekerjaan yang keren. Tidak ada satu manusia pun yang bercita-cita jadi kuli. Buat apa saya jadi kuli palsu gitu loh. Yang asli aja menderita loh. Miskin, teraniaya gitu loh. Terus ada yang bilang lagi, nggak mungkin masa sepinter itu kuli katanya. Ya masa kuli itu harus bodoh gitu loh. Kuli juga harus pinter ngecor. Terus yang paling kesel tuh ada yang bilang, bosen nih ngomonginnya kuli miskin gitu. Tuh ngedengar keluhannya aja udah bosen kan. Apalagi saya yang miskinnya gitu. Lebih bosen gitu loh. Tapi kalau saya bilang bosen, pasti ada yang bilang bersyukur di. Saya tuh gak enak gitu jadi orang miskin tinggal cuma di rumah kontrakan sempit. Kontrakan sempit tuh saya paling ukurannya tuh 2x6 tuh. 2x6 itu kira-kira sebesar Kopaja. Jadi kalau saya naik Kopaja itu serasa di rumah sendiri. Nah saya tinggal di rumah sempit itu berlima. Tempat tidur aja nggak cukup tuh buat berlima. Jadi buat tidur aja saya menggunakan sistem ganjil genap. Dan di situ tuh kan ada satu ruangan nih kalau misalnya siang dipakai kumpul keluarga. Kalau ada tamu dipakai ruang tamu, kalau malam disulap jadi tempat tidur. Multifungsi itu, udah kayak gedung serbaguna. Yang repot itu kalau misalnya ada tamu malam-malam, itu ruangan udah jadi tempat tidur harus dibongkar lagi. Kesel sih. Ada tamu aja kayak pindahan gitu tuh. Jadi kalau misalnya pas ada tamu nih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, bentar Pak, hitung sampai 100. Tamunya di luar gini aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Udah belum? Cepetan nih mau nagih utang. Yang kasihan tuh anak saya yang udah tidur. Dia harus pindah ke dapur loh. Yang tadinya meluk guling jadi meluk kompor gas. Kasihan gitu. Dan anak saya tuh kasihan ya. Dia tuh kalau misalnya beli mainan belum pernah dapet yang dia pengen. Jadi karena nggak punya uang gitu. Tapi kalau misalnya diturutin ya anak tuh macem-macem pengennya. Anak saya yang gede dikasih robot, pengennya yang bisa ngomong. Anak saya yang perempuan dikasih boneka, pengennya yang bisa joget gitu. Bahkan anak saya yang baru lahir dikasih ASI, pengennya ngerasa moka gitu. Tapi gara-gara nggak pernah punya mainan mahal, anak saya nih pernah di sekolahnya nyicil robot. Ya Allah, saya pas tahu sedih loh. Anak saya masih kecil udah dililit hutang. Pantesan dia pernah bilang, Pak kalau ada yang nyari kesini bilang nggak ada arisan gitu. Anak saya dikejar kolektor loh. Kasihan gitu. Dan anak saya nih yang kedua ini baru lulus dari TK. Dan saya tuh heran di TK tuh ada yang namanya sistem belajar sambil bermain. Nah awalnya saya nggak ngerti ini apa nih belajar sambil bermain itu. Karena dulu waktu kecil saya kalau misalnya belajar malah bermain itu kan dimarahin. Didi, kamu tuh bandel banget, mau jadi apa kamu? Kuli bangunan.
Akhirnya bener saya jadi kuli. Itu berat doa guru saya tuh itu. Tapi sekarang anak TK disuruh belajar sambil bermain. Ini anak saya mau dijadikan kuli apa? Tapi katanya sih belajar sambil bermain itu agar cepat menangkap pelajaran. Tapi kenapa cuma di TK doang? Sekalian aja di universitas kan. Dosen lagi ngajar, mahasiswanya main prosotan gitu. Sambil disuapin mamahnya tuh. Ya kan? Nah istri saya tuh karena uang pas-pasan, kadang kalau misalnya beli baju buat anak saya suka sengaja yang kegedean. Tujuannya biar kepake lama. Tapi anak saya gara-gara itu kalau pakai baju baru nggak pantas. Pakai baju lengan pendek jadi kayak tangan panjang. Pakai kaos jadi kayak pakai daster. Bahkan kemarin nih anak saya nangis pengen baju yonglek. Pas dipakai jadi kayak gamis loh. Saya Didi, terima kasih. Didi dari Bandung. Mantap. Sehat atuh Kang? Kok rada bindeng dengernya? Wah, parah nyindir. Baru mulai udah nyindir. Sehat, tukang bobo tukang. Maksudnya itu kan, itu ejaan Sunda. Oh gitu. Sehat atuh Kang. Nah gitu, Kayak udah bener. orang ngomong ini teh susu, mana tehnya? Ye, ini teh botak. Yeay, aja nggak paham. Ada teh botak kayak gini bentuknya ya? Teh celup tapi botak. Iya. Terima kasih dong. Ge, gimana Ge? Ya, Kang Didi, kalau misalkan dari penulisan, gue suka ya kalau misalkan ada hal baru yang ditawarin sama Kang Didi. Kalau yang diksinya itu, mungkin kalau misalkan dibilang belum cocok ya karena belum diadaptasi aja kayak gitu. Karena emang tadi ada, naon gitu kayak rada asing aja gue mendengar itu dari Kang Didi. Kalau misalkan yang ini tantangannya Kang Didi apa ya? Rule of three, Pak. Rule of three ya? Ada nggak tadi? Yang ada Tadi ada ya rule of yang three-nya rasa ya? moka ada. Rasa moka. Setelah itu Closing juga Ya yang yang masalah robot. baju. Ya. Oh yang baju ya? Kebanyakan materinya Kang Didi kan emang eskalasi. Jadi kalau sama rule of three agak-agak susah kelihatan. Tadi kerasa kayak ini apa ya? Apa act out gara-gara tadi ada yang ngitung sampai 100 itu kan. Kayaknya kalau misalkan tantangannya kalau misalkan gue sih kurang puas ya. Gue kurang merasa dikejutkan kayak gitu. Ya gitu aja sih, semoga lolos sampai ke final. Oke, Terima kasih. thank you Ge. Abdel silakan. Didi, ya. Cing Bandung ada. apa kabar Di? Baik, alhamdulillah. Cing. Agak keburu-buru ya dia. Iya mungkin. Kenapa tuh? Soalnya Udah dua ini lah ya, dua penampilan ini keburu-buru. Udah gitu lo yang di awal itu gua nggak nyangka banget gitu. Biji mata lo meletak. Gitu. Pakai gituan emang sengaja atau Itu gimana? David banget David sih. banget sih itu ya. Iya. Nah, sengaja itu disengaja. Bikin kaget aja. Ya Oh, bikin bikin kaget gitu. Memang kaget sih akhirnya gue gitu. Menurut gue itu baru pantas disampaikan kalau logatnya kental Betawi gitu. Kalau Sunda agak aneh gitu jadinya. Biji mata lo meletak. Letak. Iya. Kate-kate. Sekate-kate lagi nambahin. Kate atuh. Kalau orang Sunda ngomong sekate-kate itu kayak lagi radit-radit gitu. Radit-radit iya. Iya. Terus yang hitung sampai 100 kenapa pakai diterusin ya? Itu spontan atau uhuy? Iya. Ya sama aja dong. Kan spontan uhuy. Itu bukan dua kalimat yang berbeda. Bukan Iya. berbeda ya? Iya. Waktu itu ditambahin improv apa emang ada? Emang ada. Ya? Nggak nyangka di situ titik gedenya sih yang pas bilang 100 itu. Jadi memang harus lanjut. Ya sayang kenapa diterusin karena jadi anti klimaks gitu. Ya kalau sayang diterusin dong, Cing. Kalau nggak sayang, udah nggak sayang ya putus. Iya kan, kalau sayang diterusin kan. Jangan digantungin ya. Iya. Tapi kan ini bukan lagi ngomong masalah sayang itu. Kok nggak ngerti sih Us? Ya Allah. Saya dijebak loh, saya dijebak loh. Iya. Nggak dijebak, lu yang bikin sendiri. Iya. Bener juga. Itu aja sih Kang Didi ya. Mudah-mudahan Makasih, bisa Cing. lolos. Ini semua Amin, salah makasih. Ebel. Iya. Oke, betul.